tentu prinsip pembelajaran. Jadi sebelum prinsip asesmen kita lihat dulu prinsip pembelajarannya seperti apa. Nah, ternyata prinsip pembelajaran juga ada 5 ya yang kita harus pahami. Tentu sesuai dengan kurikulum merdeka yang ada. Yang pertama, pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi selalu kita bicara peserta didik, ya, peserta didik, kebutuhan peserta didik, ya, berpusat pada peserta didik dan sebagainya. Nah, tentu termasuk bagaimana mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi betul-betul kita dituntut bagaimana mengetahui sepenuhnya siswa itu, ya. Itu bukan pekerjaan mudah itu ya. Pekerjaan mudah 36 siswa di kelas kita itu yang kita ajari betul-betul karakternya harus kita tahu, kebutuhannya kita harus tahu. Sehingga dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini metode yang cocok yang harus kita ajarkan. Kemudian prinsip asesmen ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, tentu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar. Jadi mengembangkan pembelajaran itu juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tentu dalam proses pembelajaran kita harus difasilitasi ya. Kita juga butuh fasilitas termasuk seperti LCD ini ya. Nah, tentu memang ada seperti di lab itu kan ya, tentu kita butuh fasilitas lebih, makanya kita mengajar di lab karena di situ fasilitas tentu lebih lengkap daripada di kelas ya. Nah, jadi untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Biasa kita dengar ini seperti ya sesuai cita-cita leluhur kita ya, termasuk tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian yang berikutnya, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter secara berkelanjutan dan holistik ya. Jadi tentu makanya bagus itu kalau wali kelas itu mengikuti dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Saya tidak tahu di sini sudah belum ya. Kita berharap itu ke depan kita mengikuti begitu ya. Nah, sehingga betul-betul kita kuasai anak-anak kita itu karakternya seperti apa. Nah, sehingga wali kelas itu enggak setengah mati juga ya. Karena sudah kenal orang tuanya, sudah kenal dan sebagainya. Apalagi kalau saya bilang seperti tadi ada pertemuan rutinnya antara orang tua dengan wali kelas itu, nah, enak itu ya. Jadi begitu Bapak Ibu kita harapkan. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya, ya. Termasuk ya bagaimana melibatkan orang tua siswa. Nah, termasuk komunitas yang sebagai mitra, termasuk komunitas yang kita harapkan Pak Irfan merancang itu ya, dan membuat komunitas itu sesegera mungkin, sehingga dengan komunitas inilah yang nanti melakukan kolaborasi bagi semuanya ya, termasuk berbagai disiplin mata pelajaran yang ada. Nah, kemudian yang kelima pada prinsip pembelajaran ini, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kenapa ada perubahan kurikulum? Karena itu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Ya. Jadi menyesuaikan perkembangan yang ada sesuai tuntutan-tuntutan zaman begitu ya. Zaman era baru ya, era baru yang ada abad 21. Jadi itu yang dikejar sebenarnya ya, dengan perkembangan itu. Nah, kalau kita melihat ke belakang, tapi sebenarnya tidak enak kalau kita melihat ke belakang. Tapi ya tidak bisa juga kita lupa. Namanya sejarah tidak bisa kita lupa ya. Nah, tidak bisa lupa sejarah. Tapi itulah proses. Nah,
beberapa kali perubahan kurikulum yang ada, tentu sebenarnya tidak berubah, perkembangan kurikulum begitu ya, perkembangan itu. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan yang ada ya. Nah, setelah itu kita melihat tadi prinsip pembelajaran, kita lihat sekarang prinsip asesmen ya. Sekarang yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak rasanya hambar kalau kita tidak melakukan asesmen. Ya, ibaratnya sayur tanpa garam gitu ya. Nah, rempah-rempahnya di situ. Ya, asesmen. Kita tidak bisa melihat seperti apa proses pembelajaran kita, ya. Nah, kalau tidak ada asesmen. Nah, oleh karena itu, tentu kita harus memilih juga asesmen seperti apa, supaya asesmen kita bernilai dan betul-betul siswa kita merasakan bahwa manfaat asesmen itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, tentu kita memilih ya dan memahami betul bagaimana prinsip yang diharapkan itu ya. Nah, menyediakan informasi sebagai pembalik untuk guru serta didik dan orang tua, di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil. Jadi biasa kita melakukan merubah metode kita berdasarkan dari hasil asesmen itu. Ya. Nah, dari hasil asesmen bisa kita tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini hanya di bawah 50% siswa bisa mengerti ya, bisa mencerna, bisa menyerap apa yang kita sampaikan, apa yang kita kolaborasikan, apa yang kita dalam proses pembelajaran itu. Jadi itu bisa kita lihat dari hasil asesmen itu. Ya. Jadi betapa pentingnya itu asesmen kita lakukan sehingga betul-betul prinsip-prinsip ini mutlak harus kita betul kuasai ya, supaya tidak hanya sekedar melakukan asesmen saja ya, tidak hanya sekedar melakukan asesmen. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dengan dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Ya. Jadi setiap kita membuat modul ajar atau dulu RPP itu selalu langsung kita kaitkan asesmennya ikut di situ kan, ditutup dengan asesmen karena memang itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada istilah tes awal begitu. Katanya KM sekarang dulu dikenal dengan tes diagnostik ya. Tapi ya